Halo sahabatku, sahabat EU Paham, dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang rumus pembagian garis pada ruang. Bagi sahabat EU Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Rumus pembagian garis dalam ruang. Pertama, kita akan menggambarkan sistem koordinat ruang. Sumbu Y, sumbu Z, sumbu X. Di sini perpotongan ketiga sumbu kita sebut O atau 0. Kemudian di ruang ini kita gambarkan sebuah garis. Misalkan di sini titik A. Kemudian di sini kita buat titik B. Di antara titik A dan titik B kita buat titik P. Vektor posisi dari titik A kita sebut vektor A. Vektor posisi dari titik B kita sebut vektor B. Vektor posisi dari titik P kita sebut vektor P. Sahabat EU Paham, dalam hal ini kita akan mencari posisi titik P jika perbandingan AB dan PB nanti diketahui. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah mencari vektor OP dengan menggunakan aturan penjumlahan vektor dengan segitiga. OA ditambah AB, OA ditambah AB berarti sama dengan OP. Selanjutnya, jika nanti perbandingan AB dan PB adalah M banding N, maka kita akan menghitung posisi titik P atau posisi vektor P. Sahabat EU Paham, dari titik A dengan vektor posisi vektor A dan titik B dengan vektor posisi titik B, maka komponen vektor A dan komponen vektor B dapat kita cari. Komponen vektor A sama dengan XA, YA, ZA. Komponen vektor B sama dengan XB, YB, ZB. Tadi kita sudah perlihatkan vektor OA ditambah vektor AB, vektor OP, ini dapat kita tulis kembali menjadi vektor OP sama dengan vektor OA tambah vektor AB. Ini kita buat di depan vektor OP karena kita akan mencari komponen vektor P atau nanti kita akan mencari koordinat titik P. Nah, lihat di sini OP adalah vektor P dan OA adalah vektor A, maka ini dapat kita tulis vektor P sama dengan vektor A ditambah vektor AB. Selanjutnya vektor A ditambah AB. Sekarang kita cari AB. Nah, lihat AB ada pada garis AB. Sekarang kita cari AB. Di sini AB ada pada garis AB. Coba kita lihat. AB banding PB sama dengan M banding N. Maka AB dapat kita cari dengan M per M tambah N kali vektor AB. Ingat, vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Sehingga bentuknya sekarang menjadi vektor A ditambah M per M tambah N, vektor B dikurang vektor A. Selanjutnya ini kita samakan penyebutnya, sehingga penyebutnya nanti menjadi M tambah N. Maka ini dapat kita tulis menjadi M tambah N per M tambah N vektor A. Ini kita kalikan ke dalam kurung menjadi M vektor B per M tambah N. Terus dikurang M vektor A per M tambah N. Vektor A kita kalikan ke M dan N, maka kita dapatkan M vektor A tambah N vektor A. Penyebutnya sama, yaitu M tambah N, M tambah N. Nah, sekarang coba kita perhatikan bentuk ini, bentuk M vektor A per M tambah N, dengan bentuk ini sama, tapi berlawanan tanda, maka hasilnya ini sama dengan 0. Sehingga sekarang tinggal hasilnya adalah N vektor A per M tambah N ditambah M vektor B per M tambah N. Sehingga hasil dari sini menjadi vektor B sama dengan N per M tambah N vektor A ditambah M per M tambah N vektor B. Selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, yaitu M tambah N, maka penulisan bentuk ini dapat kita tulis menjadi vektor B sama dengan N kali vektor A ditambah M kali vektor B per M tambah N. Sahabat yang paham, supaya lebih mudah menghafalkan rumus ini, kita lihat vektor A dikalikan dengan M berarti yang berjauhan.
vektor B dikalikan dengan M, yaitu yang berjauhan, kemudian dibagi dengan jumlah perbandingan M dan N. Atau dengan kata lain, coba kita lihat dalam bentuk ruas garis. Sekarang titik A, vektor posisinya vektor A kita tulis di bawahnya. Titik B, vektor posisinya vektor B kita tulis di bawahnya. Maka sekarang perkaliannya ini kita lihat adalah perkalian perbandingan terjauh ke vektornya. Berarti perbandingan M kalikan ke vektor B, perbandingan N kalikan ke vektor A. Sehingga sekarang menjadi N vektor A ditambah M vektor B dibagi dengan jumlah perbandingan, yaitu M tambah N. Jika vektor B kita buat dalam bentuk komponen vektor yang diketahui, yaitu vektor A dan vektor B, maka ini kita tinggal ganti dengan komponen masing-masing. Sehingga kita dapatkan vektor B sama dengan N per M tambah N kali komponen vektor A, yaitu XA, YA, ZA, ditambah komponen vektor B, M per M tambah N, XB, YB, ZB. Nanti untuk mencari koordinatnya kita tinggal rubah komponen vektor B ke bentuk koordinat. Sahabatku, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh 1, diketahui titik A 1,2,1 dan titik B 1,5,5. Jika titik B berada di antara titik A dan titik B dengan perbandingan AB banding PB sama dengan 2:1, dan vektor B, vektor B, vektor A masing-masing adalah vektor posisi dari titik B, titik A, titik B, maka nyatakanlah vektor B dalam vektor A dan B, kemudian tentukanlah koordinat titik B. Mari kita jawab. Komponen vektor A yang ini berarti 1, 2, 1. Komponen vektor B yang ini berarti 1, 5, min 5. Perhatikan perbandingan AB banding PB sama dengan 2:1. Selanjutnya, perhatikan di sini vektor A, vektor B, maka sekarang perbandingannya B kita kalikan ke 2, A kita kalikan ke 1. Maka vektor B dapat kita cari dengan 1 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B dibagi dengan jumlah perbandingan, berarti 2 tambah 1. 2 tambah 1 ini sama dengan, maka vektor B dapat kita hitung menjadi 1/3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. Itulah jawaban untuk vektor B dalam vektor A dan vektor B. Selanjutnya kita cari koordinat titik B. Nah, untuk itu kita ganti komponen vektor A dan komponen vektor B. Komponen vektor A sama dengan 1, 2, 1. Komponen vektor B sama dengan 1, 5, min 5. Ini kita kerjakan. 1 tambah 2 kali 1 sama dengan 3. 2 tambah 2 kali 5 ini 10. Tambah 2 sama dengan 12. 1 tambah 2 kali min 5 ini min 10. Tambah 1 sama dengan min 9. Selanjutnya 1/3 kita kalikan ke komponennya. 1/3 kali 3 sama dengan 1. 1/3 kali 12 sama dengan 4. 1/3 kali min 9 sama dengan min 3. Ini kita kembalikan ke bentuk koordinat. Maka kita dapatkanlah koordinat titik B adalah 1,4, min 3. Semoga contoh 1 ini dapat dipahami. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui titik A 1,2,1 dan titik B 1,5, min 5. Titik S berada di antara titik A dan B dengan AS banding SB sama dengan 2:1. Jika vektor S, vektor A, vektor B berturut-turut vektor posisi dari titik S, titik A, titik B, nyatakanlah vektor S dalam vektor A dan B, kemudian tentukanlah koordinat titik S. Mari kita jawab. Sahabat yang paham, contoh nomor 2 akan kita bahas dengan beberapa cara. Sekarang kita mulai cara yang pertama. Kita tentukan komponen vektor A, yaitu 1, 2, 1 dari sini. Komponen vektor B 1, 5, min 5 dari titik B ini. Selanjutnya perbandingan AS banding SB sama dengan 2:1. Ini kita sajikan dalam bentuk perbandingan ruas garis. Kita dapatkan di bawah A tuliskan
vektor A, di bawah titik B, tuliskan vektor B, maka sekarang kita tinggal kalikan ke perbandingan terjauh, berarti B kali kedua, A kali min 1. Maka sekarang vektor S dapat kita cari dengan vektor S sama dengan min 1 kali vektor A tambah 2 kali vektor B dibagi jumlah perbandingan, yaitu 2 tambah min 1. Coba lihat di sini, 2 tambah min 1 sama dengan 1, berarti penyebutnya tidak berpengaruh, maka sekarang tinggal min A tambah 2 vektor B. Maka kita dapatkanlah vektor S sama dengan min vektor A ditambah 2 vektor B. Sehingga jawaban vektor S dalam A dan B sudah terjawab. Selanjutnya, tentukan koordinat titik S. Nah, dari sini komponen vektor A dan komponen vektor B kita masukkan, sehingga sekarang kita dapatkan komponen vektor A 121, komponen vektor B 15 min 5, min 1 kali 1 tambah 2 kali 1 sama dengan 2 kurang 1 sehingga hasilnya 1, min 2 tambah 2 kali 5 10 tambah min 2 sama dengan 8, min 1 tambah 2 kali min 5 min 10 tambah min 1 sama dengan min 11, sehingga kita dapatkanlah komponen vektor S sama dengan 1,8, min 11. Mudah-mudahan bisa dipahami cara yang pertama. Sekarang kita lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua, komponen vektor A 121, komponen vektor B 15 min 5, AS banding SB sama dengan 2 banding min 1. Coba kita perhatikan dalam garis bilangan berikut. AS 2 ke kanan banding SB min 1, berarti berlawanan dengan arah pertama, berarti dia ke kiri sebanyak 1. Ini perbandingannya 2, ini perbandingannya 1, berarti sekarang B ada di tengah-tengah. Sehingga kalau kita buat perbandingannya ke kanan, sehingga menjadi AB menjadi perbandingannya 1 banding 1. Sehingga AB banding sama dengan 1 banding 1. Maka kita rubah perbandingan yang negatif ini menjadi ke perbandingan yang positif. Bedanya sekarang titik B menjadi di antara A dan S. Sehingga sekarang kita dapatkan vektor A, vektor posisi dari titik A, vektor S, vektor posisi dari titik S. Sehingga sekarang B menjadi di tengah-tengah. Selanjutnya perbandingannya 1 kalikan ke vektor S, 1 kalikan ke vektor A, pembaginya adalah 1 tambah 1. Sehingga kita dapatkanlah vektor B sama dengan 1S ditambah 1A dibagi 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, kita kali silang ke vektor B, kita dapatkan 2 kali vektor B sama dengan vektor A tambah vektor S. Kita mau cari vektor S, maka vektor S sama dengan ini pindahkan ke kiri menjadi negatif, sehingga kita dapatkanlah vektor S sama dengan vektor A ditambah 2 kali vektor B. Sehingga sekarang vektor S sudah kita ketemukan, maka selanjutnya kita mencari komponen vektor S. Ganti komponen vektor A dan komponen vektor B, kita dapatkanlah min 1, 2, 3 tambah 2 kali komponen vektor B 1, 5, min 5. Ini kita hitung, min 1 tambah 2 kali 1 berarti sama dengan 1, min 2 tambah 2 kali 5, 10 tambah min 2 sama dengan 8, min 1 tambah 2 kali min 5, min 10, min 1 jadi min 11. Maka komponen vektor S sama dengan 1, 8, min 11. Ini kalau kita jadikan ke koordinat, maka koordinat titik S adalah 1, 8, min 11. Sekarang kita lihat cara yang ketiga. Cara yang ketiga, AS banding SB sama dengan 2 banding min 1. Ini perbandingannya kita rubah menjadi perbandingan dalam bentuk pecahan. Sehingga kita dapatkan AS banding SB sama dengan 2 banding min 1. Ingat, AS sama dengan vektor S dikurang vektor A, SB sama dengan vektor B dikurang vektor S. Lalu ini kita kali silang, sehingga kita dapat min 1 kali vektor S kurang vektor A sama dengan 2 kali vektor B dikurang vektor S. Ini kita kalikan ke dalam kurung, min plus menjadi min vektor S,
min menjadi vektor A, 2 kali vektor B menjadi 2 vektor B, dikurang 2 vektor S. Sekarang kita cari vektor S, min 2S pindahkan ke kiri menjadi min S tambah 2S menjadi vektor S, vektor A pindahkan ke kanan menjadi min vektor A. Sehingga sekarang kita dapatkan vektor S sama dengan min vektor A ditambah 2 vektor B. Sekarang kita cari komponen vektor S dengan mengganti komponen vektor A dan komponen vektor B. Di sini vektor A dan vektor B sudah diketahui, tinggal masukkan ke sini, maka kita dapatkan komponen vektor A 121, komponen vektor B 15 min 5. Ini kita hitung, kita dapat min 1 tambah 2 kali 1, 2, berarti sama dengan 1. Min 2 tambah 2 kali 5, 10, tambah min 2 sama dengan 8. Min 1 tambah 2 kali min 5, min 10, min 1 sama dengan min 11. Maka sekarang komponen vektor S 18 min 11. Kalau ini kita rubah menjadi koordinat titik S, maka kita dapatkanlah titik S sama dengan 1,8, min 11. Sahabat yang paham, mari kita cek jawaban dari ketiga cara tersebut. Cara 3, vektor S sama dengan min A tambah 2B, titik S sama dengan 1,8, min 11. Cara yang kedua, vektor S sama dengan min A tambah 2B, titik S sama dengan 1,8, min 11. Ternyata cara nomor 2 dengan nomor 3 jawabannya sama. Di cara yang pertama, vektor S sama dengan min A tambah 2B, titik S sama dengan 1,8, min 11. Ternyata ketiga caranya adalah sama. Nah, untuk itu sahabatku, sahabat yang paham, silahkan pilih cara mana yang lebih mudah kamu pahami untuk menyelesaikan soal. Demikianlah sahabatku seluruh penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.